المسك فاح المسك فاح لما ذكرونا رسول الله. النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. اللي غير أحوالي غير الغرب برسول الله. لما ذكرنا رسول الله لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da'ama ba'd. Sahabat Ajwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk bertatap muka, bermuajahah di dalam rangka melanggengkan silaturahim kita ini. Mudah-mudahan dengan terus bersilaturahim senantiasa kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat Ajwa yang berbahagia, Al-Qur'an itu memiliki beberapa nama. Salah satunya adalah Al-Qur'an, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Dzikra dan At-Tanzil. Namun yang paling masyhur adalah dua nama yang teratas, yaitu Al-Quran dan Al-Kitab. Ini adalah nama-nama yang disebutkan oleh Al-Quran. Sahabat Ajwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sudah bercerita tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran. Lalu apa hikmah daripada proses turunnya Al-Quran yang sedemikian itu? Hikmah yang pertama adalah untuk membedakan, untuk memuliakan Al-Quran ini dengan kitab-kitab samawi yang lain. Kita tahu bahwa kitab-kitab samawi yang lain seperti Taurat, Injil, Zabur itu diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi yang bersangkutan. Tetapi tidak bagi Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dalam dua fase. Fase yang pertama adalah diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah minas sama'id dunya. Lalu dari Baitul Izzah minas sama'id dunya diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ini adalah suatu peristiwa yang membedakan antara Al-Quran dan kitab-kitab samawi yang terdahulu. Jika kitab samawi yang terdahulu diturunkan sekaligus secara global, secara langsung, maka tidak bagi Al-Quran. Maka ini menampakkan, menunjukkan kemuliaan Al-Quran yang begitu agung, posisinya sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Posisinya Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Rasulullah SAW dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu itu seperti sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang sudah dibangun secara rapi, secara indah, secara baik, namun masih ada satu sudut yang
bolong belum dipasang batu bata, maka Rasulullah adalah batu bata itu yang menyempurnakan bangunan itu. Maka ini dah salah satu hikmah dari proses diturunkannya Al-Quran yang sedemikian tadi. Lalu hikmah yang kedua adalah litathbiti fuadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk memantapkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai zaman jahiliyah. Maka dari sini kita sudah terbayang betapa Rasulullah ketika berdakwah itu dibuli sedemikian rupa, baik secara fisik, mental, dan lain-lain. Maka Al-Quran turun secara berangsur-angsur, itu tidak lain dan tidak bukan untuk menguatkan, untuk menenangkan hati Rasulullah SAW, untuk memberikan solusi dari setiap perkara-perkara yang terjadi bagi Rasulullah SAW. Rasulullah itu ketika berdakwah tidak terlepas dari yang namanya bulian, tidak terlepas dari yang namanya gangguan, mulai dari dilempari kotoran, diteriakin, diejek, dan seterusnya. Ini adalah suatu peristiwa dan tantangan yang luar biasa bagi Rasulullah SAW. Lalu Allah memberikan jawaban terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi itu dengan apa? Dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, yang itu semua nanti bermanfaat untuk menjawab apa yang terjadi, untuk menenangkan, memantapkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Ajwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.